Di mana sih nasionalismenya ini orang? Itu komentar saya ketika ada pejabat yang mengatakan bahwa nelayan Cina yang masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu harus dibahas dengan santai. Santai matamu, bener deh. Sengaja saya memulai video ini dengan sebuah fakta tentang Natuna. Peristiwa Cina di Natuna yang ternyata diselesaikan oleh pejabat yang berpikir dengan cara pragmatis itu tidak tepat. Bagi banyak pengamat pertahanan Indonesia, hal ini membuktikan satu hal, bahwa Indonesia sudah termakan propaganda Cina, menjadi penakut, menjadi ayam sayur. Fakta lain yang mau saya berikan lagi adalah ketika Ibu Susi, mantan menteri yang saya beri julukan Menteri Spesialis Penegakan Kedaulatan Maritim dan Perikanan ini melakukan aksinya menenggelamkan kapal pencuri ikan, dia menegakkan kedaulatan dengan cara menenggelamkan banyak kapal Cina yang maling-maling tadi. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Cina diam aja tuh. Oh lupa, ternyata nggak diam juga. Buktinya Bu Susi nggak kepake ya sekarang. Oke, kita lanjut. Bener deh, menurut saya Ibu Susi ini lebih NKRI dari Angkatan Laut Indonesia selama ini, dan itu fakta. Beliau lebih NKRI dari Menkosaurus yang mengurusi investasi Cina. Ibu Susi menenggelamkan lebih 200 kapal pencuri ikan di lautan Indonesia. Bahkan di Natuna yang 80%-nya dicuri bisa berdaulat lagi zaman Bu Susi menjabat. Efeknya kapal nelayan Indonesia kalau menangkap ikan di Natuna bisa panen raya terus. Ada fakta lain lagi. Bu Susi pernah mendapatkan pujian dari banyak negara karena tidak ada satupun angkatan laut di dunia ini yang pernah dan berani menenggelamkan kapal Cina lebih dari 100 buah, dan Bu Susi sudah melakukannya. Itu dulu. Kalau sekarang Coast Guard Cina kawal nelayan Cina yang katanya mengejar ikan Cina dari zona ekonomi Cina menuju wilayah zona ekonomi Indonesia. Jadi bukan mencuri ikan, dia ngejar ikannya yang ngabur. Oke, kita tanya terbalik deh. Kalau ikannya kita kejar sampai zona ekonomi Cina, masalahkah? Apa nggak nelayan kita dibom sama pasukan angkatan laut Cina? Lah kok dikasih masuk di sisi baliknya wilayah Indonesia oleh Cina? Emang kita takut? Takut apa, Pak? Oh iya, katanya dalam sidang kabinet waktu dulu itu, perilaku Bu Susi mendapatkan banyak kritikan dari negara Cina, kata seorang pejabat yang sering membela kepentingan Cina Tiongkok di Indonesia. Lalu dia menyarankan dari saat itu hingga saat ini untuk Laut Cina Selatan untuk dibiarkan, berikan saja Cina untuk memakainya. Seperti Tiongkok lakukan selama ratusan tahun sebagai traditional fishing groundnya Cina. Dilanjutkan katanya, dengan demikian Cina akan terus membantu Indonesia dari sisi lain, yaitu sisi keuangan dan modal investasi. Indonesia minta timbal balik dengan melakukan tawaran bahwa traditional fishing ground kita kasih ke Cina dan Indonesia dapat modal. Kita nggak dapat dukungan Cina kalau Indonesia ganggu Laut Cina Selatan ala Ibu Susi saat ini. Dalam hati saya selalu heran dengan komentar beliau yang terhormat ini. Sering saya komentar dalam hati, ini menteri apaan ya? Ini orang nggak NKRI banget. Tempe bener sih ini orang. Masa kedaulatan NKRI ditukar dengan materi secuil? Apa yang terjadi dengan pulau-pulau kosong di sekitar Natuna kalau didiamkan tidak disusikan? Yang sebentar lagi isinya nelayan Cina, lalu jadi Spratly jilid 2, lalu lepas seperti si Padan dan Ligitan. Ngasih Cina traditional fishing ground, langkai dulu mayat pejuang NKRI, Bung. Begini Komandan, di sekitar Natuna ribuan tahun juga sudah jadi traditional fishing ground bangsa Indonesia. Geblek aja dikasih Cina. Cina kasih duit memang selesai masalah. Duit Cina harus dibalikin kan? Sementara Natunanya hilang. Oke, sekali lagi, saya ini bukan pengkritik tanpa solusi. Saya minta video ini berkenan untuk diviralkan. Kita selesaikan once and for all masalah Cina, Natuna, dan Laut Cina Selatan. Mulai sekarang di seluruh buku pelajaran nasional, ganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Itu traditional fishing groundnya bangsa Indonesia. Saya minta Menteri Luar Negeri melobi PBB, melobi Mahkamah Internasional bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan wilayah utara kami bernama Laut Natuna Utara. Ini adalah branding yang mencabut akar masalah dengan pemahaman Laut Cina Selatan punya Cina. Nanti dulu, di sisi utara Indonesia ini brand baru nasional. Sahabat, bantu NKRI untuk membranding kedaulatan sisi utara ini. Kontribusi kita kecil, tapi kalau diviralkan ke jutaan orang, maka ini menjadi kolektif belief bangsa Indonesia. Ini paradigma Indonesia baru, Laut Natuna Utara.